Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulus Puji Lestari, calon guru penggerak angkatan 7, kelas 155, Kabupaten Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fasilitator Empu Bayu di MPD dan Ibu Pengajar Praktek Lailatul Mubarokah SPD SD. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan itu menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. 2. Pendidikan itu harus memerdekakan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir dan batin tidak bergantung pada orang lain. 3. Pendidikan itu tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci. 4. Sesuai teori konvergensi, bahwa anak dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tapi tulisan itu masih suram. 5. Pendidikan itu mendidik budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Setelah memahami pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, hal yang berubah pada diri saya adalah 1. Sebelumnya saya berpikir anak lahir ibarat kertas kosong yang bisa ditulisi semau guru, tapi pikiran saya sekarang berubah bahwa anak sejak lahir diumpamakan sehelai kertas yang telah ditulisi penuh. 2. Saya lebih optimis dalam menerapkan budaya positif di sekolah saya. Budaya positif tersebut antara lain menyambut kedatangan siswa, kegiatan Jumat bersih, pembiasaan membawa bekal. Perubahan saya yang ketiga, saya mulai menuntun menciptakan disiplin di kelas dengan membuat kesepakatan kelas. 4. Saya mulai menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Hal yang saya rasakan ketika melakukan perubahan di kelas, saya merasa senang karena situasi di kelas menjadi lebih kondusif dan anak-anak antusias untuk berkegiatan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. 1. Saya memikirkan untuk terus menerapkan disiplin positif di kelas. 2. Menciptakan ide kreatif untuk menciptakan kelas yang menyenangkan. 3. Berusaha terus berkolaborasi dengan pimpinan dan rekan sejawat untuk mempertahankan budaya positif di sekolah. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Pada aksi nyata ini, saya memilih penerapan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu saya menjadi pemateri dalam kegiatan perjusa, perkemahan, Jumat Sabtu. Tahapan dalam penerapan praktik baik. Yang pertama, tahap perencanaan. Dalam hal ini, berdasarkan surat tugas menjadi pemateri dari panitia perjusa, saya merancang pembelajaran dalam bentuk permainan yang menyenangkan. Kemudian, saya menyusunnya menjadi rencana pembelajaran kelas besar. Pada tahap persiapan, saya mulai menyiapkan materi dan perlengkapan materi. Di antaranya terdiri dari kartu soal dan bola warna-warni 4 warna yang telah saya sediakan untuk kegiatan permainan. Judul materi adalah Remaja Pramuka Berkarakter Pancasila. Berikut penerapannya, saya awali dengan berdoa sebelum kegiatan, membacakan tujuan kegiatan, mengawali dengan tepuk pramuka dan yel-yel semangat. Berikutnya, bola dan 4 warna diberikan kepada peserta yang digeser ke peserta yang lain sambil bernyanyi Rasa Sayang. Kemudian, ketika lagu berhenti, peserta yang memegang bola terakhir maka harus maju dan memilih kartu soal sesuai warna bola yang diterima. Lalu, peserta membaca pertanyaan dalam kartu soal dan menjawabnya. Peserta yang lainnya menyimak dan fasilitator memberi umpan balik dari jawaban.
Perasaan saya saat melakukan perubahan dalam kelas yang besar, saya merasa senang dan semakin optimis dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini didukung dengan antusiasme peserta dalam kegiatan. Tahap terakhir adalah tahap refleksi. Pada tahap refleksi ini, saya mengambil testimoni dari siswa dan pembina pramuka. Testimoni dari siswa diantaranya: 1. Merasa senang, game yang diberikan sangat seru dan tidak membosankan. 2. Mendapat banyak pengetahuan. 3. Menjadi lebih fokus pada kegiatan selanjutnya. Testimoni rekan pembina pramuka. 1. Testimoni Ibu Heni Gustrianti SPD. Metode yang dilakukan sangat menyenangkan dan menarik sehingga siswa tidak merasa bosan dan materi tersampaikan dengan baik. Testimoni kedua dari Ibu Ani Sulistiani SPD. Metode yang digunakan sangat mengena sehingga anak-anak bisa menerima materi yang disampaikan tanpa anak-anak bersemangat dan antusias mengikuti kegiatan dan ceria. 3. Testimoni dari Bapak Faisal Falah SPD. Metode yang digunakan sudah bagus, dapat membantu peserta berinteraksi, berkelompok, dan berkolaborasi dengan teman baru dari kelas lain sehingga peserta bisa mengikuti kegiatan. Secara keseluruhan, saya sangat senang bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan terus berupaya untuk belajar mendidik murid dengan ikhlas hati berhamba pada anak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.